Bayangkan kamu mendengar suara lonceng kecil di tengah malam. Suara yang selalu menjadi pertanda sesuatu yang buruk akan terjadi. Saat kamu memeriksa asalnya, berbagai sosok mengerikan sudah menunggu, siap membawamu pergi. Inilah teror yang harus dihadapi Rini dan keluarganya. Lalu, apa yang akan mereka lakukan untuk bertahan? Berikut penjelasan film Pengabdi Setan tahun 2017. Cerita dibuka pada tahun 1981, memperlihatkan Rini yang sedang berada di sebuah kantor, menanyakan soal royalti lagu-lagu ibunya yang ternyata sudah tidak lagi cair sejak 5 tahun terakhir. Kondisi ekonomi keluarganya begitu sulit, sampai Rini terpaksa berhenti kuliah demi merawat ibunya yang sakit. Rini kemudian berjalan pulang menuju rumahnya, sebuah rumah tua yang terletak di lokasi sangat terpencil, dikelilingi area pemakaman. Sesampainya di sana, ia disambut neneknya, kedua adiknya, Bondi, dan Ian yang belum bisa berbicara, serta ayah mereka yang tampak sibuk. Saat Rini membicarakan masalah keuangan dengan sang ayah, suasana tiba-tiba berubah begitu terdengar suara lonceng kecil. Rini bergegas menuju sumber suara itu. Ibunya, yang sudah sakit parah hingga hanya bisa memanggil keluarga lewat bunyi lonceng. Saat Rini tiba di kamar itu, sang ibu tampak histeris, membunyikan lonceng dengan agresif sambil menatap ke arah jendela. Malam harinya, Tony, salah satu adik Rini, baru pulang membawa kabar bahwa ia terpaksa menjual motornya demi menambah biaya keluarga. Ia mendatangi kamar ibunya setelah mendengar bunyi lonceng, dan saat sedang menyisir rambut sang ibu, jendela kamar tiba-tiba terbuka sendiri. Ibunya menatap ke arah itu dengan raut wajah yang jauh dari biasanya. Di malam berikutnya, Rini terbangun karena mendengar bunyi lonceng dan bergegas ke kamar ibunya. Di sana, ia mendapati sang ibu berdiri kaku di depan jendela dengan ekspresi yang sama mengganggunya, sebelum akhirnya terjatuh dan dinyatakan telah tiada saat itu juga. Di pemakaman ibunya, Rini bertemu dengan Hendra, anak dari seorang ustadz setempat. Malam itu, Bondi dan Ian tampak sedih sekaligus ketakutan atas kepergian ibu mereka, sampai akhirnya ditenangkan oleh ayahnya. Setelah itu, sang ayah kemudian berpamitan kepada Rini dan Tony untuk pergi keluar kota. Beberapa saat kemudian, Tony yang sedang mendengarkan radio di kamarnya, tiba-tiba mendengar lagi bunyi lonceng milik ibunya yang sudah tiada. Ia bergegas menuju kamar itu dan mendapati lonceng tersebut terjatuh begitu saja di lantai, tanpa ada siapapun di sana, membuatnya sangat ketakutan. Keesokan harinya, Tony memberikan sebuah kamera mainan kepada Bondi. Saat melihat-lihat hasil jepretannya, Bondi dikejutkan oleh kemunculan sosok sang ibu dalam salah satu foto tersebut. Di lain waktu, Rini yang hendak menimba air di sumur belakang rumah sempat merasakan sesuatu yang janggal di tempat itu, meski ia belum menyadari apa artinya. Malam harinya, gangguan kembali menghampiri Tony. Saat mendengarkan lagu di radio, siaran itu tiba-tiba berganti menjadi lagu milik ibunya, disusul bunyi lonceng yang kembali terdengar dari radio dan tiba-tiba di bagian lain rumah, Ian dan Bondi yang baru selesai dari kamar mandi hendak kembali ke kamar mereka, tapi langkah Ian terhenti karena ketakutan melihat foto sang ibu terpajang di dinding. Bondi mencoba menutupinya dengan kain putih, namun sesuatu yang tak terlihat menghalangi usahanya hingga akhirnya mengejar mereka berdua. Keesokan harinya, Rini dan Hendra berjalan-jalan bersama. Hendra bercerita bahwa ia sempat melihat sesosok perempuan di area pemakaman, dan kemudian melihat sosok yang sama lagi di rumah Rini menyerupai mendiang ibunya. Ia menyarankan agar keluarga Rini segera pindah dan menunggu kepulangan sang ayah di rumahnya saja. Tapi Rini menolak ajakan itu. Sesampainya kembali di rumah, Rini mencari keberadaan neneknya, sampai tiba-tiba Bondi berteriak histeris setelah mendapati sang nenek telah tiada dan berakhir di dalam sumur. Sejak kejadian itu, Bondi jatuh sakit dan sempat mengigau, mengatakan bahwa ia tidak ingin mencelakai adiknya sendiri. Rini kemudian menemukan sepucuk surat yang ditulis neneknya untuk seorang teman lama bernama Budiman. Ia meminta bantuan Hendra untuk mengantarkannya ke kota demi menemui Budiman secara langsung. Di sana, Budiman menceritakan bahwa mendiang nenek meyakini ibu Rini pernah bersekutu dengan kekuatan gelap demi mendapatkan keturunan, sesuatu yang sulit dipercaya oleh Rini. Sebelum mereka pulang, Budiman memberikan sebuah buku catatannya sendiri kepada Rini, disertai sebuah pesan yang terdengar seperti peringatan agar mereka semua terus saling menyayangi, supaya mereka tidak bisa diambil salah satu dari keluarganya. Rini sendiri kebingungan, tidak yakin siapa yang sebenarnya dimaksud Budiman.
Di rumah, Bondi memberikan isyarat kepada Ian bahwa ia menginginkan adiknya itu tiada. Setelah itu, Ian hendak ke toilet. Ia dikejutkan oleh sosok menyeramkan yang menyerupai neneknya sendiri, membuatnya berlari ketakutan sampai pakaiannya tersangkut di jalan. Ada yang terasa berbeda dari cara Bondi memandangi Ian sejak kepergian neneknya. Seolah sebagian dari dirinya sendiri sangat membenci kehadiran adiknya itu. Keesokan paginya, Rini memutar piringan hitam, tapi yang terputar justru lagu ibunya sebelum berganti menjadi suara asing yang mengganggu. Ia lalu mencari adik-adiknya dan mendapati Ian tidak ada di kamar. Rupanya semalam ia begitu ketakutan hingga memilih tidur di luar rumah. Tony kemudian membahas isi majalah pemberian Budiman kepada Rini. Ada sebuah sekte pemuja setan yang berkaitan dengan kesuburan, berisi orang-orang yang sulit mendapatkan keturunan. Setelah bergabung, mereka akhirnya dikaruniai anak dengan satu syarat mengikat. Anak terakhir yang lahir harus diserahkan kembali kepada sekte itu tepat saat berusia 7 tahun. Mereka baru sadar Ian akan berusia 7 tahun dalam 3 hari, dan mereka takut ada sesuatu yang buruk akan menimpanya. Ini titik penting yang menjelaskan banyak hal sebelumnya, termasuk kenapa Budiman begitu menekankan pesan untuk saling menyayangi satu sama lain. Ternyata dari awal, ini bukan cuma soal rumah berhantu, tapi soal keluarga yang sedang berpacu dengan waktu. Saat menyiapkan makanan, Rini dikejutkan oleh sosok nenek mereka, hingga ia memanggil sang ustadz untuk memeriksa keadaan rumah. Setelah mengecek, ustadz mengingatkan mereka untuk menunaikan sholat setelah semua yang terjadi. Rini mengikuti sarannya, namun kali ini justru sosok sang ibu yang mengganggunya saat beribadah. Di kamar lain, Ian kembali dikejutkan oleh sosok nenek yang mendekati Bondi. Teror ini membuat mereka semua memutuskan menginap di rumah sang ustadz. Di sana, Rini, Tony, dan Hendra membahas semua kejanggalan ini. Tony menemukan fakta bahwa para perempuan dalam sekte itu memiliki anak bukan dari suami mereka sendiri, melainkan lelaki lain di dalam sekte. Itulah sebabnya keempat bersaudara ini sama sekali tidak mirip satu sama lain. Di tengah pembicaraan itu, Hendra diminta menemui Budiman lagi untuk mengambil sebuah tulisan revisi yang harus segera dibaca Rini. Namun, dalam perjalanan pulang, Hendra dikejutkan oleh seseorang hingga mengalami tragis dan kehilangan nyawanya. Dan Hendra ini terasa sangat menyakitkan justru karena datang di saat yang paling krusial. Seolah ada kekuatan yang sengaja tidak ingin kebenaran ini sampai ke tangan Rini tepat waktu. Tulisan itu kemudian ditemukan Rini di tanah saat terjatuh dari tubuh Hendra. Malam harinya, gangguan kembali terjadi. Rini ditarik oleh sesuatu, tapi berhasil diselamatkan adik-adiknya. Ayah mereka akhirnya kembali dan mengajak semuanya pulang ke rumah. Namun, teror belum berhenti. Saat Tony mengantar Ian ke toilet, ia kembali ditarik masuk ke dalam sumur. Dan kali ini berhasil diselamatkan oleh sang ayah sendiri. Situasi semakin mencekam ketika segerombolan orang berpakaian hitam mengelilingi rumah mereka. Sampai barang-barang di dalam rumah terlempar ke segala arah akibat gangguan yang semakin kuat. Keluarga itu sempat terpisah, dan sesuatu kembali mencoba mengambil Ian. Sampai di momen paling kritis, Bondi kembali sadar sepenuhnya dan berhasil menyelamatkan adiknya. Kini, tidak ada satupun dari mereka yang rela melepaskan Ian. Keesokan harinya, Rini menemukan biji-bijian merah berserakan di sekitar rumah. Biji ditaburkan orang-orang berpakaian hitam semalam. Mereka akhirnya bersiap pindah, ditemani sang ustadz. Tapi, mobil jemputan tak kunjung datang hingga mereka memutuskan untuk bertahan semalam lagi di rumah itu. Sebentar lagi, malam ini akan menjadi malam paling menegangkan bagi keluarga Rini, malam ketika Ian menginjak usia 7 tahun. Tepat tengah malam, Bondi dikejutkan Ian yang tiba-tiba bisa mendengar dan berbicara dengan lancar. Padahal sebelumnya ia tidak pernah bisa bicara sama sekali. Rini teringat kembali teori soal ulang tahun ke-7 Ian, dan segera membaca tulisan yang ditinggalkan Hendra. Dari situlah kebenaran pahit terungkap. Anak terakhir dari sekte itu ternyata adalah titisan iblis, dan arwah nenek mereka selama ini berusaha menyingkirkan Ian karena meyakini ia bukan benar-benar bagian dari keluarga mereka. Rini dan Tony juga menyadari bahwa orang-orang berpakaian hitam yang datang sebelumnya bukan untuk langsung mengambil Ian, melainkan hanya menandai rumah itu bagi sosok penjemput yang sesungguhnya. Keadaan berubah mengerikan saat yang telah dikuburkan di pemakaman sekitar bangkit dan mendatangi rumah mereka. Sang ustadz tampak sangat terkejut melihat arwah anaknya sendiri sebelum akhirnya kehilangan nyawa di tangan sosok Ian. Di tempat lain, sang ayah dikejutkan oleh sosok sang ibu yang kembali dalam wujud yang jauh lebih menyeramkan, membuatnya lari ketakutan mencari anak-anaknya. Mereka akhirnya mendapati Ian sudah berkumpul bersama sosok-sosok mengerikan itu. Saat makhluk-makhluk mulai menerobos masuk ke dalam rumah dan tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan, arwah sang nenek kembali muncul dan menyelamatkan mereka di detik-detik terakhir. Tepat di momen paling genting itu, Budiman datang dan membawa mereka pergi dari rumah tersebut untuk selamanya.
1 tahun kemudian, keluarga itu sudah menetap di sebuah rumah susun. Seorang tetangga datang membawakan makanan untuk mereka. Dan awalnya semua tampak baik-baik saja, sampai kamera memperlihatkan biji-bijian merah yang sama tersebar di sekitar tempat tinggal lama mereka. Film pun berakhir di titik itu. Twist paling menyayat dari film ini sebenarnya baru terasa penuh setelah kamu tahu kebenarannya. Sepanjang film, kami sempat mengira arwah sang nenek adalah ancaman yang mengincar Ian, padahal dialah satu-satunya yang berusaha melindungi keluarga ini sejak awal, dengan caranya sendiri yang justru terlihat menyeramkan. Dan soal biji merah yang muncul lagi di rumah susun mereka di akhir film, itu isyarat bahwa sekte ini punya jaringan yang jauh lebih luas dari yang mereka kira. Dan keluarga Rini mungkin belum benar-benar aman, bahkan di rumah baru mereka. Menurut kalian, apakah tetangga baru ini juga bagian dari sekte itu? Ceritanya akan berlanjut ke seri berikutnya dari film ini. Jika suka, kalian bisa komen sebagai request pembahasan untuk film selanjutnya. Jika kalian suka video ini, like dan subscribe untuk dukung kami. Sampai bertemu di film berikutnya.